Tapi sudah masuk juara 2 itu kan sudah bagus. Lah saya mohon itu sebetulnya ketuanya itu ngompakkan itu loh, yang kompak. Jadi nggak usah dicapri, itu di-share aja di grup. Pokoknya semuanya suruh berangkat. Kalau dicapri mana misalnya olahraganya besok sekarang baru dicapri kan bingung. Orang itu kan perlu biaya juga kan gitu. Jadi saya mohon sekali kepada ketua-ketua yang terkait baik di olahraga atau di Fortuny, mohonlah perhatiannya kepada semuanya lah, pokoknya baik itu di keolahragaan atau desain itu diperhatikan benar-benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Langsung ke Mas Kuatna dulu aja, Pak. Awal mau ditanggapi Mas Kuat. Tiga dulu langsung. Kamu gak ditanggapi dulu. Langsung aja tiga dulu aja. Oh, ketiga dulu. Oke, dicatat ya. Iya. Pak Irwanto dicatat, Pak Ir. Dicatat ya. Oke, Pak Ando Mas Kuatna, moga Mas Kuatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, salam sejahtera semuanya. Salam sayang ya. Saya mau kirim salam ya. Punya pendapat ya. Ilmunya bro. Kita kan masih di masa pandemi. Cek. Ya ini kan masih di masa pandemi. Untuk saran saya masalah program-program ya silakan program. Tapi kalau Kita kabelnya aneh dia nih ketekuk. Kita cari. Ini sampai nggak Pak? Ini sampai nggak? ya cek ya. Ini saya punya pendapat dan saran untuk kepengurusan yang sekarang. Kita kan masih di masa pandemi. Masalah program ya silakan diprogramkan untuk kedepannya. Tapi kalau bisa ya efisiensi ya, masalah keuangan. Ini merintis dulu dari Fortuny zaman Pak Supriyatno sampai sekarang itu bertatih-tatih dalam menghimpun program ataupun dana ya. Jadi kalau boleh masalah program yang akan datang kalau bisa ya efisiensi, syukur bagi bisa itu apa menghimpun dana dari donatur maupun instansi pemerintah yang lain itu loh ya, itu yang saya harapkan. Terus masalah ini gendis ya kayaknya udah setahun lebih kok 200 saja. Ini saya punya pendapat coba dilelangkan ke anggota. Siapa tahu ada yang mau menaikkan setoran dari 200 lebih dari 200. Iya, menurut saya itu Allah koyonya kok sebulan kok 200 padahal tempatnya kayak gitu kok, terus di Jantung Kota lagi. Yang mohon itu untuk ketua dan pengurus coba diperbaharui masalah petugas masih pijat yang di Gendis. Siapa tahu ada yang mau melelang lebih dari 200. Terima kasih, itulah pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendis apa sih, Mbok? Hah? Gendis? Gendis yang dinas sosial kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuny Banyumas. Siap. Oke deh. Ya, menanggapi atau memberikan kritik saran yang mungkin selama ini
ada di benak hati saudara kita semua, cuman mereka tidak mau mengeluarkannya. Sebagai talang atur kayak gitu ya, Pak Ketua dan kepengurusan, tiada tujuan, tiada maksud apapun. Intinya satu hati satu rasa, berjuang untuk kesuksesan kemajuan Pertuni Banyumas. Ya, menanggapi tadi yang masalah Pak Apri Kuatno untuk masalah rumah pijat Gendis dan rumah pijat Pertuni, mungkin perlu transparansi atau kejelasan masalah hasil setiap bulannya. Bukannya Tapi juri, jangan tanya apa saran. Jangan menanggapi. aku nggak menanggapi Orang. enggak, belum ke poinnya belum poinnya gitu ya. Ya intinya itu, ini aku tidak memberi tanggapan, enggak sama sekali, bukan hak dan kewajiban saya, bukan itu gitu. Intinya kita kan terkadang di belakang mungkin bisik-bisik tetangga gitu ya, lah itu sih Gendis gimana hasilnya berapa sih setiap bulannya, ini itu Pertuni ini berapa sih, ini itu kayak gitu. Sedangkan emang kita tahu dampak PPKM atau COVID-19 kayak gitu kan, emang perpijatan sepi. Tapi kayaknya kalau aku dengar tadi dari Pak Apri, kalau Gendis satu bulannya masuk ke Pertuni 200.000, kayaknya gimana gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi transparansi, misalkan perkembangannya sekarang lebih bagus, kenapa kita tidak tambah masif buat teman-teman kita yang di rumah sepi, nantinya kan di situ jadi menambah penghasilan seperti itu. Terus yang selanjutnya, kita kan dalam keterbatasan atau disabilitas. Nah, kenapa kita koperasi tidak mengadakan koperasi di dalam Pertuni untuk kebutuhan perpijatan seperti minyak GPU, Hembody dan lain sebagainya, yang nanti sistemnya misalkan kita beli grosiran 10.000, kita jual 10.500, 500 itu masuk ke uang kas, dan itu kan nanti hasilnya buat kita semua juga. Keuntungannya seperti itu. Terus oke, masalah gol-gol atau keolahragaan itu masuknya itu di dalam Pertuni kan. Nah, untuk kelanjutannya itu gimana? Sedangkan bibit-bibit yang lebih muda yang insya Allah bisa berpotensi untuk menjadi atlet Banyumas itu banyak sekali. Nah, itu kedepannya bagaimana? Seperti itu? Regenerasi. Iya kayak gitu pokoknya. Nah, pokoknya intinya seperti itu. Mohon maaf, terima kasih untuk semuanya. Sukses terus bersama Pertuni Banyumas. Pertuni Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinyalnya full, sinyalnya full, orang putus-putus. Kalau rumah ada kan sinyalnya lobet, turun. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama. Ini penyiar-penyiar Pertuni semua tadi lo ya. Kalau yang sering dengar VN di grup Pertuni Bahasa Powon ini tidak asing lagi suaranya. Ini agak beda Mas Kuatno, ini di belakang layar WhatsApp community. Ini kalau Pak Wahyu, Mbak Dwi ini wah luar biasa ini. Mungkin bisa ditanggapi oleh Mas ya. Oke, terima kasih. Ini sebelumnya saya sampaikan apresiasi yang tinggi-tinggi buat teman-teman ya. Ini luar biasa. Ini yang saya harapkan sebenarnya. Berarti dua arah. Kemarin kan pernah sempat tadi kita buka lewat WA ya, tapi ternyata hasilnya menurut saya kurang memuaskan. Jadi kalau ini lebih enak ya, kita ngobrol jadi lebih nyata gitu ya teman-teman. Jadi pertama-tama ya. Pertanyaan pertama untuk tadi Bapak Wahyu ya. Mungkin sama Mbak Dewi tentang olahraga itu. Jadi kita gabungkan sekali ya. Yang tentang olahraga itu. Mengenai bagaimana sih kondisi keolahragaan disabilitas ya, terutama goalball. Tadi Pak Wahyu, kenapa sih nggak kita cari donatur atau untuk mencari sponsor supaya bisa terakomodir dengan baik goalball ini begitu. Ya teman-teman yang saya hormati dan yang saya sayangi, mungkin teman-teman juga pernah memantau atau pernah mendengar saya bersama teman-teman di kepengurusan sedang mendorong ya beberapa organisasi keolahragaan seperti NPCI dan Porti Dispora untuk ke Dispora gitu ya teman-teman.
kita kemarin juga alhamdulillah sempat awal-awal untuk bisa diizinkan memakai lapangan basket indoor di Gor Satria. Tapi pada kemudian gor tersebut dipakai untuk vaksinasi, sehingga kita harus menyingkir lagi gitu teman-teman. Kedua, dari Pertuni sendiri kita juga sudah menggelontorkan dana per bulan itu sampai 100.000 apa ya, bukan 200.000 ya Pak Madi. Itu kemudian kita juga sudah berupaya sebenarnya teman-teman untuk mencari donatur atau sponsor yang bisa mendukung gol-gol ini gitu ya. Berkali-kali kita ke dinas sosial, mungkin Mas Agung sebagai saksinya ya. Kita berkali-kali ke dinas sosial, terus kemudian ke Dimpora ya. Kemudian mencari beberapa tempat futsal gitu ya. Oh iya. Untuk Gelanggang lah ya, iya, untuk bisa teman-teman berlatih di sana gitu. Terus kita juga sudah membuat karpet gol-gol juga ya, yang bisa digunakan untuk itu gitu. Terus yang ketiga karena tapi memang di sini belum ada hasil, belum benar, hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi kita teman-teman. Jadi dimuat kesabarannya lah ini karena masih proses ya bro. Iya, prosesnya karena sekarang ini dari kemarin itu ya ketika kita selalu mengacu ke instansi atau stakeholder, pasti yang dilempar oleh mereka itu adalah ini lagi pandemi seperti ini gitu. Oh alasannya. Iya, terus kok malah mau gol-gol, kok malah mau olahraga, itu selalu seperti itu. Tantangannya ya. Bahkan kemarin kita mau mengadakan turnamen aja, beberapa instansi sempat, kok ini lagi kayak gini, kok mau modelnya seperti apa gitu, selalu seperti itu. Gitu. Jadi kondisi, terus yang kedua kondisinya adalah mungkin awal-awal pandemik banyak bantuan teman-teman, tapi ketika di tahun kedua ini memang masa-masa terberat semua, bukan hanya Pertuni tapi semua saya pikir itu. Dimana semua instansi juga pada empot-empotan ya gitu. Pengurangan karyawan. Ya, mereka bisa-bisa, jadi memang kayak seperti CSR. CSR tahu nggak? CSR itu Corporate Social Responsibility. Itu keuntungan setiap corporate gitu ya, yang untuk pengembangan swadaya masyarakat itu tuh memang sedang nol gitu. Semua memang sedang gitu, kena dampak semua gitu. Nah makanya kalau teman-teman bandingkan dengan ormas-ormas lain itu Pertuni Banyumas, ini kita berusaha semaksimal mungkin ya. Teman-teman pengurusnya luar biasa ini mengupayakan untuk mengembangkan terus dengan kondisi keterbatasan seperti ini teman-teman gitu. Dan saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman di kepengurusan dan di anggota yang benar-benar mau bersinergi dengan kami untuk tetap menggiatkan kegiatan olahraga gol-gol ini, sehingga tetap berjalan walaupun ya tersiap-siap seperti ini ya. Terbukti prestasinya luar biasa kemarin, itu sangat luar biasa saya pikir. Terus bisa mengirimkan juga sangat luar biasa ya. Dan perlu diingat kemarin itu bunyinya itu adalah tim Banyumas ya, bukan tim Pertuni Banyumas. Jadi ini harus diingat teman-teman. Jadi tim Banyumas, jadi kita bukan sebagai tim Pertuni Banyumas. Jadi kalau memang teman-teman mendapati di situ ada kok tim A, tim B ini kok bukan dari Pertuni kok bisa ikut gitu. Itu karena kita mengatasnamakan Banyumasnya, bukan mengatasnamakan Pertuni Banyumas seperti itu. Gitu. Dan ya kita berupaya mendukung untuk olahraga ini semaksimal mungkin. Tapi juga harus gantian juga gitu. Yang kedua, yang berikutnya itu di sini kan kita nggak cuma ngurusin olahraga aja teman-teman ya. Memang kemarin awal-awal 6 bulan awal itu memang kita menggiatkan untuk gol-gol. Kemudian di sini istilahnya apa ya, semester berikutnya kita sedang menggiatkan untuk meningkatkan yang lain ya, seperti ini lagi berupaya untuk gimana caranya teman-teman di masa pandemi seperti ini, walaupun
pijatannya sepi, gimana supaya bisa menghasilkan. Nah, kita sedang berupaya. Kemarin kita sedang mencari jalan ya, tapi ini belum fix ya, belum, karena kita sedang mengupayakan untuk bisa menjual atau menjual produk herbal gitu. Nah, ini nanti rencana seperti itu, tapi ini belum matang, jadi saya belum bisa menyampaikan lebih detail. Nah, itu kita memang sedang bergerak situ. Kita sedang sebar, makanya kemarin tadi teman-teman mendengarkan Pak Mahdi melaporkan ini ada buat proposal ini, proposal itu. Proposal apa sih itu sebenarnya? Itu proposal untuk pengajuan mencari donatur atau sponsor untuk penjualan herbal tersebut, teman-teman. Begitu. Jadi kita harus adil ya, nggak semua harus kita fokus ke olahraga golbol terus, tapi kita harus dibagi-bagi untuk teman-teman juga gitu. Seperti itu ya. Sudah jelas yang masalah golbol itu ya. Apa ada yang masih ganjil? Pak Wahyu, Terima jelas kasih. Pak Wahyu. Ada. Ya, masih ada jelas belum itu? Kalau kayaknya Mas Kuatno belum terjawab, bentar Mas Kuatno. Sabar satu-satu ya. Belum dijawab yang mau Mas Kuatno. Pak Wahyu sudah mengerti sudah. Ingat ya Pak Wahyu ya, Mbak Dwi ya. Memang ya harus sabar gitu. Ini proses masa-masa terberat semua ormas sih. Tapi kalau teman-teman perhatikan yang lain tuh ormas lain bahkan malah tuh Pak Mas Eko nih di sini sebagai saksi ya. Mas Eko Ya. PPDI Ya, pernah mengadakan pertemuan nggak selama pandemi seperti ini? nggak ada. Jarang kan? Ya. Tidak. Malah Janun Sewune Ketuanya kan meninggal. malah meninggal gitu. Ketuanya meninggal. Gitu. Nggak cocok saya jadi ketua. Organisasi sebesar itu aja bisa sampai vakum sampai 2 tahun ya Mas Eko ya? Betul. 2 tahun. Kita berupaya nih untuk curi-curi waktu, curi-curi tempat ya gitu. Yang penting jangan curi pandang lah. Kita aktifkan semua gitu. Terus apa tadi yang pertanyaan berikutnya? Ya, mengenai efisiensi anggaran pada program-program Pertuni, terus mengenai transparansi tentang rumah pijat. Oh iya. Untuk masalah transparansi itu memang rencana kami itu akan melaporkan ke anggota itu per tahun. Jadi memang kita melaporkan per tahun karena kemarin ada yang minta untuk transparansi dalam arti dibuatkan juga dong filenya gitu kan. Nah kalau kita tiap bulan buatkan filenya nanti ya repot kita, makanya kita mau dirangkul per tahun. Jadi nanti ada rumah pijat gendis dan rumah pijat Patriot, gitu. Karena kemarin tapi walaupun begitu kita juga melaporkan di teman-teman kepengurusan, gitu, untuk agar teman-teman kepengurusan bisa menginformasikan ke teman-teman lain, tapi walaupun dalam skala per bulan, gitu. Tapi ini rencananya seperti itu, karena kan kemarin minta transparansi dan minta file, gitu kan. Maaf Mas Bowo, saya mau menambahkan kaitannya dengan transparansi rumah pijat. Begini teman-teman semuanya, barangkali ada yang belum paham. Sebenarnya masalah bagaimana pendapatan rumah pijat di Patriot, kondisinya seperti apa, ini sebenarnya sudah dilaporkan per tahun selama ini begitu. Tapi nampaknya teman-teman yang diwakili Mbak Dwi kepengen tahu per bulan kan gitu ya? Iya, tapi singkat aja sih Pak, nggak perlu detail. Iya, ini awalnya mengapa dilaporkan setiap tahun dalam hal ini dalam Mustad ini seperti ini. Meninjau sejarah yang sudah ada ya, yang dialami oleh Pertuni secara organisasi dan juga mungkin secara pribadi ya, juga dialami. Saya lihat ada almarhum Pak Tumari juga mengalami, tahu persis itu. Kemudian barangkali Mas Bowo ya, barangkali juga mengalami. Jadi gini, itu dilakukan sebenarnya untuk menghindari keinginan pemilik rumah untuk mengelola sendiri. Awalnya seperti itu. Ini sudah menjadi pengalaman Pertuni waktu kita punya kontrakan atau punya tempat di Pak Bazar ya.
Pak Zadar itu tetangga Pertuni depannya, ya itu memang berdampingan dengan rumahnya, ya senantiasa dipantau setiap hari perkembangan rumah pijat Pertuni. Ya ternyata dia memantau itu punya strategi untuk mengambil alih, begitu. Jadi ketika tahu, wah ternyata lumayan juga ya. Nah, sehingga waktu itu Pertuni yang sudah kuat, ya, dengan perjanjian di atas meterai, hitam di atas putih, ketika Pak Bazar ini katakanlah berontak ya, mengingkari perjanjian. Nah, kita Pertuni waktu itu tidak ada yang mendukung, ya, walaupun setelah hitam di atas putih kuat, tapi ternyata tidak ada yang ikut berbicara menegakkan perjanjian yang sudah ada. Seperti itu pengalaman Pertuni. Kemudian menimba pengalaman teman anggota Pertuni dulu juga Pak almarhum Pak Tumari ya, itu juga punya kontrakan di Pak Wanto, ya, mengontrak dia. Nah, setelah ngontrak 1 tahun di situ, tak lepas pengamatan dari yang punya rumah, sehingga setelah 1 tahun, nah ini dia, ini rumahku, lo ngontrak, lo kudu lunga saka kene, seperti itu. Nah, sehingga pengalaman yang ada itu, ya, teman-teman pengurus ambil langkah hati-hati agar tidak terpantau secara nyata. Ketika waktu itu kan pertemuan di tempat di Patriot ya, sehingga nyata-nyata kalau ada laporan pasti didengar. Nah, sehingga nanti dikhawatirkan seperti itu, sehingga mengambil langkah dilaporkan per tahun begitu. Nah, kedepannya ini adalah usulan yang monggo nanti akan dibahas di tingkat kepengurusan. Perlukah ya, per tahun ataukah per bulan atau per semester, begitu ya. Yang jelas perlu saya sampaikan bahwa kondisi rumah pijat sebelum pandemi itu memang lumayan ya. Ketika kita kalkulasi antara kontrak per bulan itu rata-rata hampir 900 per bulan ya. Itu kita punya untung, punya laba, sehingga kalau panjenengan memperhatikan di Mustak kemarin, rumah pijat punya deposito dan punya kas. Nah, itu yang menghidupi, yang menstabilkan rumah pijat, begitu. Jadi sampai saat ini rumah pijat ini sudah aman sampai tahun 2024 ya. Maret tahun 2024 aman, walaupun sebelumnya bulan-bulan akhir-akhir tahun ini sudah ada goyangan dari yang punya rumah gitu, tapi kita ternyata masih aman. Dan selama pandemi ini rumah pijat pendapatannya merosot sama sekali. Jadi tahun pertama kemarin rumah pijat itu hasil kotornya tidak nyampe 1 juta ya. Sementara untuk pengeluaran secara rutin saat ini itu berkisar antara 400 sampai 600 ya, pengeluaran secara rutin. Ini perlu saya jelaskan biar tidak menjadi ganjalan, kok banyak ya pengeluaran rumah pijat. Nah, diantaranya ya, tolong perhatikan, ini kaitannya dengan rumah pijat dan ternyata banyak disoroti teman-teman ya. Ini pengeluaran rutin berkisar antara 400 sampai 600 ya. Ketika pandemi tahun pertama itu pengeluaran antara 200 sampai 400, tapi sekarang ini beberapa bulan ini sudah hampir kembali ya,
pengeluaran sekitar 400 sampai 600. Nah, ini untuk apa saja? Yang pertama untuk listrik dan PAM, ini berkisar antara 140 ribuan Per bulan. Kemudian untuk air minum ini sekitar ya hampir 100 ribu. Ini air minum ini adalah air mineral untuk pasien dan galon untuk teman-teman yang ada di situ. Kemudian sarana ya, kemudian peralatan untuk pijat ya, ini ada hand body, ada ya, ada krim massage, ada GPU ya. Ini juga berkisaran sekitar 200-an ya. Ya, seperti itu. Kemudian sarana kebersihan. Ini sarana kebersihan ini meliputi pembelian multosoclean, Apulidi, terus superpel, diskon untuk kamar mandi, pengharum ruang ya. Ini untuk bulan ini mencapai 161 ribu ya. Jadi semua ruangan kita beri apa namanya kamper ya, ya biar wangi begitu. ada kecoa. Ya. Kemudian untuk sarana umum ya, sarana umum ini adalah untuk pemeliharaan yang sifatnya ringan-ringan seperti pembelian alat kebersihan, sapu, penggantian lampu dan lain-lain gitu. Cikrak ya kenal ya. Airip, cikra airip. Ya, kemudian Lanjut. ya itu sarana umum. Nah, kemudian untuk pembelian seperti spray dan lain-lain itu berdiri sendiri karena itu tidak rutin ya. Nah, pembelian spray itu juga berdiri sendiri karena itu tidak rutin dan jumlahnya pun bervariasi. Saat ini baru mau mengadakan pembelian spray sebanyak 10 spray ya dan sarung bantal. Kemudian juga ada iuran RT. Nah, iuran RT ini meliputi untuk keamanan, sampah dan lain-lain. Itu enggak mesti, kadang kita ditarik 25, kadang 40, kadang kalau 17-an kadang bisa lebih dari itu. Kemudian telepon ini juga meliputi telepon rumah pijat 25.000 yang pembeliannya ada 27.000. Kemudian juga sebelumnya ada telepon Mas Yatno selaku koordinator lapangan, kemudian beberapa teman yang kemarin laporan secara silang gitu. Nah, itu gambaran transparansi tentang kondisi rumah pijat di Patriot. Jadi untuk saat ini dapat saya laporkan bahwa perkembangan rumah pijat ini berkisaran untuk 2 bulan ini sudah mencapai 1 juta lebih untuk pendapatan kotor, bahkan untuk bulan November ini mencapai 2 juta. Nggak tahu kalau berikutnya menurun atau naik seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari pemilik rumah. Demikian, monggo Mas Bowo. Oke, terima kasih Pak Ahmadi. Sudah jelas ya teman-teman. Ini saya tambahkan dikit tadi Pak Ahmadi menyampaikan karena untuk susunan direktur rumah pijat ini yang sekarang ini direktur utamanya Bapak Imam seperti diinformasikan kemarin. Ya itu. Kemudian Pak bendaharanya ini masih dipegang Pak Ahmadi. Mulanya Pak Ahmadi ini ngerti banget tentang ubah-ubah kayak apa? Beluk-beluk. Wah, luk-luk kayak lo bisa bertuni Banyumas. Beluk-beluk. Tekliwere ya. Lah gue bener ngerti banget tadi. Monggo misalnya kanca-kanca memang juga kepengen marem ya, nanti bisa tindak rumah pijat Pertuni semayan dengan Pak Ahmadi, kok bisa. Nah, mengenai Pak Ahmadi mangkatnya jam tengah sangat bengi ya. OTW bos. OTW Monggo bos. di sandingi buku sekablek. Already lah. Ya, lanjut ya. Iya, monggo Pak, bawa lanjut untuk Astaga. Oke, sebentar aja saya sambung dulu. Ya, sebentar.
Maksudnya Pak Madi tadi betul seperti itu. Dalam arti kok kan orangnya jauh ini teman-teman gitu, orangnya kan jauh ini nggak di itu, tapi tetap aja terdengar teman-teman. Namanya kuping itu temboknya di mana-mana. Jangankan tuh pertemuan rutin aja tahu, semua orang udah tahu loh. Pada sana cuma melaporkan di grup ya, tapi bisa pada tahu, sampai Pak Haji itu Menyebar lah ya. Pak Haji angkot ya, Mas Bu, pertemuan rutin udah besok gitu. Gue bisa tahu ya dari mana nih. Ya itu. Jadi itu tujuannya teman-teman ya buat per tahun, dan nanti insya Allah kemarin ada minta file juga, jadi kepengen saya buat itu sama file, jadi teman-teman bisa memantau juga lebih detail gitu kan. Terus untuk masalah strategi bisnisnya ini ya, nanti mungkin Pak Haji Imam yang bisa menjelaskan. Kita memang sedang benar-benar teman-teman di dalam kondisi masa-masa terberat kita ya, dalam arti Patriot juga penurunan, Gendis pun stagnan, dalam arti stagnan. Gendis ini baru dibuka kemarin di bulan Januari 2020 apa ya, itu 3 bulan Januari, Februari kita mulai mengaktifkan Gendis, Maretnya kena pandemik kan gitu. Jadi selama hampir 2 tahun ini promosi nol. Kalau dari manajemen itu nol, hanya Mas Agung yang berinisiatif lewat Instagram dan lainnya gitu. Jadi pergerakan Gendis memang lambat itu karena kita tertabrak pandemik. Yang kedua, kalau dikatakan strategis apa enggak, jujur aja kurang strategis teman-teman. Ternyata di depannya Gendis itu ada bengkel motor tambal ban. Kemudian pelang-pelang itu dicabutin, pelang-pelang Gendis itu yang di pinggir jalan itu dicabutin. Apa namanya ya? Gitu. Jadi kita agak ke dalam, tadinya saya pikir kan gini, paling enggak karyawan-karyawan kantor lah, ya kan, bisa ini masuk gitu kan. Ternyata begitu saya pantau bersama Mas Agung, sedikit sekali orang-orang kantor yang ingin menggunakan jasa pijat tersebut gitu loh. Terus kenapa sih nggak pakai terapis yang nambah nambah masir sama di apa tadi namanya Pak Kuat ngomong gitu apa namanya gitu. Untuk terapis kita sudah upayakan. Kemarin kan juga ada Mas Ratno ya, Mas Ratno sama Pak Dani ya gitu. Tapi memang itu lagi-lagi pandemi. Nah, mereka jauh-jauh ke situ, pendapatan nol, itu aja Mas Agung tahu sendiri, itu cuma pendapatan segitu loh bisa bertahan hidup, itu luar biasa ya. Nggak tahu dia mungkin makanya ambil kemangi di itu. Tanggung dewek, masak dewek. Gitu. Kalau diperhatikan dari pendapatan Gendis memang sangat-sangat minim. Walaupun katanya ngomongnya kondisinya lebih baik, ya kecil ya gitu. Memang lumayan fasilitas yang di itu kita tidak harus bayar listrik dan PAM gitu. Jadi kita free benar di situ, nggak perlu sewa kontrak, nggak perlu bayar listrik dan sebagainya. Makanya tinggal nempatin ya. Iya, cuma tinggal menempati saja. Jadi makanya di Gendis itu kita multifungsikan. Nah, jadi kita buat supaya buat tempat juga peralatan olahraga kayak golbol, itu karpet golbol sekarang dari situ. Kemudian band ya, nah kita buat tempat kita udah setting untuk bisa main band di Gendis gitu. Yang tadinya di belakang teman-teman berdebu semua, kita angkutin ke situ, kita setting tempat kemarin alhamdulillah. Kemarin juga kita setting tempat di Patriot ya, supaya bisa lebih baik lagi lah gitu. Soalnya kemarin ada yang mijet, tahu-tahu ambruk itu ranjangnya bro. Sudah rapuh ya? Tidak lama itu Pak Haji Imam alhamdulillah sudah memberesin semua gitu. Jadi ini yang sedang kita lakukan teman-teman. Untuk usaha kita sudah mengembangkan ini karena memang benar-benar dalam masa-masa terberat kita semua gitu. Seperti tadi ya. Ada lagi yang pertanyaan satu lagi tadi? Efisiensi anggaran. Maksudnya gimana tuh? Efisiensi. Memberikan saran supaya program-programnya itu mempertimbangkan efisiensi anggaran begitu Mas Ratno. Aja terlalu kayak dananya tapi programnya mentes sih memang nih. Jelas lah ya, jelas. Program yang mana ya ini? Maksudnya golbol atau gimana? Soalnya setahu saya
semua program itu tidak mengeluarkan dana sebenarnya ya kan. Paling kemarin cuma awal-awal kita gol-gol, kita mengeluarkan kas 100.000 rupiah itu ya, apa 200.000 ya, 100 ya kan, hanya itu saja. Yang lain perasaan nggak ada menggunakan uang ya. Mungkin ada Kayaknya. komplainan di belakang itu mas. Oh. Apa ya namanya yang Gimana? karpet Oh. kayaknya itu kan kurang efektif gitu ya. Mungkin di belakang teman-teman ada ya yang sedang Oh, iya, kena. mungkin. Mungkin Oh, iya. ya. Sepakat. Mungkin itu mungkin. Ya. kok. Ya semua itu gini teman-teman. Ya tadi seperti saya bilang, semua itu kan butuh apa ya, resiko ya. Semua ini ada efeknya. Seperti kita beli bola golbol kan juga menggunakan dana. Ya. Nah kemarin kita mengupayakan supaya enggak kita setiap bulan mengeluarkan dana 100.000 hanya untuk sewa tempat. Gimana caranya gitu kan? Akhirnya tercetus ide kita buat latihan golbol di depan dinsos kan kayaknya bisa luas gitu. Makanya terus sudah di paving gitu. Akhirnya kita buat itu supaya untuk mengefisienkan dana gitu. Walaupun awal-awal kita menghabiskan dana untuk pembuatan karpet golbol tersebut gitu, sebenarnya ke situ arahnya sih. Tapi kalau memang ternyata kan ini lagi begitu dicek kemarin sama Mas Purnomo ya, kurang luas lagi ternyata lapangannya gitu. Jadi hanya bisa untuk latihan-latihan tembak-tembakan lah mungkin bisa gitu. Nah, kita kan udah upayakan lagi cari tempat yang representatif gitu ya, yang memang bisa gitu. Tapi kan alhamdulillah istilahnya gini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, pada akhirnya teman-teman sendiri yang tadi awalnya kita bermain golbol itu cuma di mana? Lapangan bola teman-teman ya kan? Sekarang kita berani menyewa tempat futsal gitu ya untuk latihan, jadi lebih representatif sehingga teman-teman bisa tahu ya kan kondisi yang sebenarnya ketika main golbol gimana sih. Itu membuat kepercayaan diri teman-teman ketika bertanding ya enggak? Teman-teman bisa itu. Sehingga begitu teman-teman tanding di sana, teman-teman udah tahu, oh saya berada di dalam indoor dengan kondisi seperti ini, saya harus bagaimana gitu kan. Coba bayangkan teman-teman kalau kita masih berlatih di lapangan bola, ya kan? Ya. Pikiran kita depannya rumput. Banyak gangguan. Gitu. Jadi ini progres yang sebenarnya harus kita istilahnya ya, kita syukuri sebenarnya gitu. Coba bandingkan kemarin saya sempat sama Mas Purnomo di telepon, Mas Bowo ini ada dari Cilacap mau pinjem bola, gimana bola apa enggak gitu kan. Cilacap aja nggak punya bola, gimana mau main golbolnya gitu loh. Kita sudah berusaha teman-teman dari teman Pertuni ini berusaha untuk melengkapi untuk golbol. Tapi kita juga tidak mengabaikan di golbol aja ya enggak. Ini makanya kita sedang mengupayakan di aspek yang lain gitu, seperti usaha dan yang lainnya. Begitu teman-teman. Udah ya, apa lagi? Moga tiga teman. Ntar dulu nih, udah belum? Oh, Tadi udah ada yang kelewat nggak? Mbak Dewi anu ya? Tadi ya masalah kita karena keterbatasan, gimana kalau Pertuni menyediakan kebutuhan kita seperti itu. Oh iya itu ya. Sorry iya. Operasi barang. Iya. Tapi siapa yang menjawab nih? Menteri Koperasi. Pak Madi. Pak Madi. Iya. Bosek. Big boss. Ya, begini ya. Memang usulan Mbak Dewi itu kan juga sudah lama ya. Sudah kami dengar ya. Usulan-usulan seperti itu ya dari juga waktu itu juga Mas Subagio apa ya. Kemudian kita juga sudah bicarakan ya. Kita memang banyak kendala ya. Kendalanya di mana? Nah, di sini yang kita belum menemukan siapa yang mau mengurusi di sini Mbak Dewi. Iya. Nah di sini tuh siapa yang mau mengurusi? Ternyata ketika Mas Bowo itu pertama kali jadi ketua ya, komunikasi dengan saya, Pak, ini untuk kepengurusan gimana? Ya sekarang Mas Bowo mau cari idealnya apa yang penting jalan.
Kalau idealnya tentu saja orang itu yang menjalankan tugas, tapi kalau idealnya bisa aja orang itu kemudian anaknya suruh nyambut gawe dan lain-lain. Harus ada yang Terus, bantuin. menurut Pak Ahmad gimana? Menurut aku ya jangan, kalau anaknya ini nanti bikin komunikasi jadi kurang komunikatif, karena kadang-kadang beda persepsi antara anak dan orang tua gitu. Nah, sehingga Pak Supri pun yang mau diganti ya bukan unsur yang lain. Mosok Pak Supri terus selama 10 tahun ya. Ya, karena di saya juga Pak Supri terus, ini Mas Bowo juga cari figur lain. Ternyata nggak dapat. Susah. Ya, begitu. Ya, pengalaman di tempat-tempat yang lain pun juga menunjukkan kegagalan kalau tidak bisa menjalankan sendiri. Begitu ya. Jadi ini yang masih menjadi pertimbangan. Ya, andai kata nanti kita bisa sih bisa yang mengeluarkan modal untuk bikin koperasi barang ya, gitu ya. Nah, ini kita belum nemu siapa yang sanggup. Di titik beratnya di sini. Ya. Bahkan ini Mas Bowo juga kita punya rencana mengembangkan usaha untuk penjualan produk herbal tidak muncul itu juga kita masih berpikir kira-kira nanti siapa yang akan menjalankan kalau Patriot dan Gendis itu mau dipakai untuk penjualan seperti itu. Nah, di sini memang ya kita akui Planning di situ. anggota kita banyak, tapi ketika sudah masuk ke tugas-tugas tupoksi yang diberikan, ini kita masih agak berpikir gitu. Begitu Mbak Dewi. Jadi itu sudah menjadi pemikiran bagi kami, tapi ya kami belum menemu orang yang kira-kira sanggup untuk menjalankan tugas itu seperti itu. Barangkali mungkin di waktu yang lain mungkin Mas Dewi bisa komunikasi dengan Mas Bowo, barangkali punya pandangan, kemudian nanti bisa ditindaklanjuti orang tersebut untuk untuk menjalankan sesuai apa yang kita harapkan ya, untuk menghandle koperasi barang yang kaitannya dengan profesi kita. Begitu, monggo Mas Bowo kalau mau menambahi. Ya sudah lengkap sih, intinya kurang orang Mbak. Kurang tenaga, tapi idenya bagus. Nanti kita tampung dulu ya Mbak. Jadi bukan berarti ditolak, tapi ditampung. Nah ini sedang kita mau menggalakkan yang penjualan herbal nih Mbak. Kita coba, mudah-mudahan dengan penjualan herbal ini bisa merangkul tadi yang Mbak Dwi sampaikan tadi, bisa berkembang sampai ke situ, insya Allah ke situ ya. Tapi kita ke situ dulu, karena saya pikir ini bisa memberikan keuntungan buat semua teman-teman gitu. Tapi ini belum saya sampaikan secara detail karena kita masih digodok. Jadi ini kita kerjanya tuh menggodok terus teman-teman. Dari kemarin itu kita rapat terus tuh untuk membahas step-step berikutnya, program-program berikutnya gitu terus. Jadi ini jadi ya mohon kesabarannya dengan kondisi masa tersulit kita ya, di masa pandemi seperti ini. Semua stakeholder lagi pada repot sendiri, bahkan dinas sosial pun yang kita harapkan bisa menaungi kita, bisa mengganti kita, ya ternyata sampai saat ini setahun ini saya katakan mandul ya. Gitu. Vakum jadi, lah, kosong. Vakum. Ya itu. Seperti itu teman-teman. Sudah ya? Ya cukup. Sudah puas belum? Wis Mas, gantian acara Ya musik wis. dulu, musik. Azan, istirahat dulu, break aja, sholat, duhur. Break Yo sholat, Eko kahon Eko. break sholat bro, sholat desit. Baik, sambil merefreshing kita, ternyata Miki buntutnya adalah tenaganya kurang ini ya. Suren dah, suren. Turun mana orang tenaganya? Katanya pengurusnya akeh, ini pengurusnya pada sibuk, dewek-dewek juga ini ya.